sediakan mainan atau hiburan bagi kucing kalian. Nah, kucing itu dikenal sebagai hewan yang mandiri, tidak seperti anjing yang selalu harus nempel dengan owner. Halo guys, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Kak Damayanti, channel Potreatment, channel perawatan kucing dan anjing. Apa kabar kalian semua di sana? Semoga baik-baik saja ya. Pada saat liburan-liburan seperti sekarang ini, menjelang Nyepi dan juga menjelang Hari Raya Idul Fitri dan liburan bersama, mungkin merupakan sesuatu kegalauan tersendiri ya guys, sebagai para pemilik kucing atau cat owner untuk meninggalkan hewan peliharaannya di rumah. Karena sudah menjadi rahasia umum, orang-orang banyak yang tahu bahwa kucing itu merupakan hewan yang tidak suka traveling. Mereka akan seperti mabuk dan merasa tidak nyaman apabila dibawa bepergian. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita sebagai pemilik kucing untuk meninggalkan hewan peliharaan kita di rumah, tapi dengan tetap nyaman dan juga dengan tenang ya guys ya. Apabila kita tarik terus ya. Oh ya guys, saya perlu juga untuk menyampaikan disclaimer dari awal bahwa segala informasi saya rangkum di video kali ini saya dapatkan dari berbagai sumber media online ya guys ya. Dan juga beberapa poin yang saya sampaikan di video kali ini itu sangat tidak direkomendasikan apabila kalian pergi atau traveling itu lebih dari 2 hari ya guys ya. Namun apabila kalian kurang dari 2 hari tidak apa-apa. Nah, apa sih ininya poin-poinnya? Nah, ikuti terus ya guys. Pertama yang perlu kita lakukan apabila kita ingin meninggalkan kucing peliharaan kita di rumah adalah bersihkan rumah. Ini maksudnya bukan sekedar menyapu, ngepel dan lain sebagainya guys. Itu juga perlu. Namun yang saya maksudkan ini lebih ke singkirkan atau amankan barang-barang yang sekiranya dapat membahayakan kucing kalian. Nah, apa sih barang-barang tersebut yang ada di sekitar kita tapi berbahaya buat kucing? Yang pertama adalah makanan. Ada beberapa makanan yang sangat tidak direkomendasikan bagi kucing ya guys ya. Takutnya apabila kalian tidak merapikan atau menyingkirkan makanan-makanan tersebut, takutnya termakan oleh kucing dan bisa membahayakan kucing kalian. Makanan seperti misalnya coklat itu aman dan fine-fine saja bagi kita manusia, namun sangat tidak direkomendasikan buat kucing. Kemudian kismis juga aman bagi manusia, fine bagi manusia, tapi tidak dianjurkan buat kucing. Kemudian ada lagi bawang. Nah, segala macam bawang itu tidak boleh dikonsumsi oleh kucing. Nah, karena dapat mengakibatkan keracunan bagi kucing. Ada beberapa bahan atau zat kimia yang digunakan di rumah yang juga tidak boleh dikonsumsi atau sampai terjilat atau apapun itu bagi kucing dan sangat berbahaya bagi kucing, yaitu pestisida juga tidak boleh, kemudian pembasmi serangga tidak boleh, kemudian pupuk dan lain sebagainya itu juga tidak boleh atau sangat tidak direkomendasikan apabila sampai termakan ataupun terjilat oleh kucing. Perlu juga kalian simpan dengan rapi, dengan baik-baik adalah obat-obatan dan suplemen. Obat-obatan dan suplemen manusia ada beberapa yang sangat tidak dianjurkan oleh kucing. Ada juga seperti obat batuk. Obat batuk itu tidak boleh sampai terjilat oleh kucing karena ada zat-zat kimia yang tubuh kucing itu tidak bisa mengantisipasinya atau beradaptasi dengannya. Kemudian ada juga yang perlu yang kalian singkirkan atau kalian rapikan itu adalah uang receh. Uang receh itu ya takutnya guys ya, takutnya dimain-mainkan oleh kucing, kemudian tertelan dan lain sebagainya. Itu sangat juga dianjurkan untuk disimpan atau dirapikan. Dan juga yang perlu diperhatikan adalah menyimpan dengan baik benda-benda tajam. Nah, benda-benda tajam seperti pisau, gunting, kemudian jarum itu perlu juga dirapikan. Takutnya berbahaya bagi kucing kalian. Lanjut, kalian juga perlu mengamankan kabel-kabel listrik ya guys. Kabel-kabel listrik itu terutama yang tidak perlu dicolok itu sebaiknya digulung dan kemudian disimpan ya guys. Karena nalurinya kucing itu adalah kepo, selalu ingin tahu dan dikhawatirkan kucing itu akan menggigit atau mengunyah apa saja yang ditemuinya termasuk kabel. Nah, apabila kabel itu tercolok dengan listrik, nah itu dapat sangat berbahaya bagi kucing ya guys ya. Dan perlu juga kalian rapikan itu adalah selang gas ya. Selang gas itu sebaiknya dicabut aja atau dilepas dari tabungnya. Itu akan sangat berbahaya apabila kucing bermain-main dengan selang gas dan lain. Setelah semua barang yang sekiranya berbahaya bagi kucing kalian itu dirapikan atau diamankan, perlu juga kalian pertimbangan adalah menyiapkan makanan dan minuman yang cukup bagi kucing kalian. Apabila kucing kalian itu lebih dari 1, ya disesuaikan ya guys dengan kebutuhan mereka.
Dan yang perlu juga diperhatikan di sini adalah letakkan makanan kucing kalian tersebut di tempat-tempat yang strategis yang kiranya bisa dengan mudah diakses atau dicapai oleh kucing kalian. Oh ya, mungkin perlu juga dipertimbangkan nih guys ya, kalian menggunakan dispenser makanan dan juga dispenser air karena pengalaman saya guys ya, apabila saya meletakkan suatu wadah bagi kucing saya untuk makan, mungkin kucing itu apa mungkin karena dia lagi bete atau mungkin dia ingin bereksperimen, malah makanannya mohon maaf ya guys, makanannya malah dipipisin atau diein ya guys ya. Nah, jadi kalau menurut pendapat saya, apabila mungkin kalian pergi sekiranya misalnya 2 hari atau bagaimana guys ya, tidak lebih dari 2 hari ya guys ya, ini ya, itu lebih baik kalian simpan makanan dan minumannya di dalam dispenser dihususkan untuk dispenser makanan dan juga dispenser air bagi kucing kalian. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga ketersediaan makanan dan minuman bagi kucing kalian dan juga untuk mencegah kucing kalian berbuat iseng ya guys terhadap makanannya sendiri. Selanjutnya adalah sediakan mainan atau hiburan bagi kucing kalian. Nah, kucing itu dikenal sebagai hewan yang mandiri, tidak seperti anjing yang selalu harus nempel dengan ownernya. Tapi kucing itu tetap adalah makhluk sosial yang juga butuh berinteraksi dengan sesamanya dan juga butuh hiburan ya guys ya. Dan kita sebagai ownernya, apabila kita ingin meninggalkan kucing kita selama waktu tertentu, itu sebaiknya kita sediakan mainan kucing agar dia bisa bermain-main dan tidak merasa bosan ya guys. Pastikan juga pintu-pintu ruangan, terutama pintu ruangan tempat kucing bermain atau tempat kucing biasa berlalu lalang itu tidak dalam keadaan tertutup. Kalau perlu kita amankan pintu ini agar tidak tertutup dengan menggunakan batu atau dengan menggunakan kursi. Nah, maksudnya agar kucing bisa berlalu lalang di ruangan tersebut dan kita tidak khawatir kucing itu akan terjebak di dalamnya. Selanjutnya yang juga perlu kita pertimbangkan adalah litter box atau kotak pasir kucing ya guys ya. Pastikan pada kita meninggalkan kucing kita, litter boxnya itu dalam keadaan bersih ya guys ya. Dan perlu juga kalian pertimbangkan di sini adalah sesuaikan jumlah litter box atau kotak pasirnya dengan jumlah kucing kalian. Jangan terlalu sedikit juga ya guys ya. Kan kasihan kalau kucingnya lebih dari 1, itu mereka akan berebutan dan takutnya guys ya, kucing kalian itu akan BAB di sebarang tempat. Dan pastikan juga jumlah ketersediaan jumlah pasirnya. Jangan terlalu sedikit juga. Apabila jumlah kucing kalian itu lebih dari 1, disesuaikan. Dan juga disesuaikan dengan misalnya kalian pergi selama 2 hari, disesuaikan juga dengan jumlahnya guys ya. Dan yang mungkin kalian perlu mempertimbangkan adalah litter box yang otomatis ya guys, yang bisa mengganti sendiri pasirnya apabila kotor. Perlu juga dipertimbangkan untuk rumah kalian itu bisa diakses atau dimasuki oleh seseorang dalam keadaan yang diperlukan ya guys ya. Jadi mungkin kalian perlu juga mempertimbangkan untuk menitipkan kunci rumah ke tentu saja ke orang yang kalian percaya, bisa mungkin tetangga atau bisa mungkin Pak RT atau mungkin ke kerabat kalian yang kalian percaya. Ini diperlukan untuk mengantisipasi keadaan emergensi apabila diperlukan. Dari awal kan saya sudah sebutkan bahwa poin-poin itu yang saya sebutkan di atas atau sebelumnya itu tidak cocok apabila kalian perginya liburan itu lebih dari 2 hari ya guys ya. Apabila kalian pergi lebih dari 2 hari, katakanlah 5 hari, seminggu atau mungkin sebulan, nah sangat tidak bijaksana apabila meninggalkan kucing kalian di rumah sendirian tanpa pengawasan. Nah, langkah baiknya adalah kalian menitipkan kucing kalian. Ada kok banyak tempat penitipan kucing atau cat boarding. Biasanya di pet house atau di toko hewan itu ada bisnis sampingannya untuk menitipkan hewan. Bisa menitipkan hewan di sana. Kalau biayanya bervariasi guys ya, tergantung tempat penitipannya dan tergantung pada kucing kalian. Ada juga penitipan, kalau tidak salah ada misalnya katakanlah 50.000 per harinya, dihitung per hari biasanya guys ya. Itu di luar makanannya. Apabila termasuk makanannya jumlahnya akan menjadi sekian. Nah, ini seperti itu ya guys ya. Biasanya cat boarding ini
juga dilengkapi atau disediakan dokter hewan, sehingga dokter hewan itu dapat mengecek kalau kucing kita itu perlu penanganan dokter hewan. Dan biasanya cat boarding akan memberikan laporan per harinya kepada pemilik atau cat owner, misalnya Bu, hari ini kucingnya makannya ini, kesehatannya baik, tapi mungkin BAB-nya agak kurang baik dan lain sebagainya. Itu mereka biasa memberikan laporan kepada pemilik secara berkala. Biasanya setiap hari diberikan laporan ya guys ya. Nah, namun apabila biayanya ini yang agak lumayan besar ya guys, terutama apabila kalian ini perginya itu lebih dari seminggu. Nah, kalian bisa memikirkan alternatif lain, yaitu pet sitter. Nah, pet sitter itu biasanya ada seseorang yang dipekerjakan oleh pemilik anjing atau pemilik kucing untuk bekerja di rumah. Jadi selama si owner itu berpergian, pet sitter akan tinggal di situ untuk mengawasi hewan-hewan peliharaannya selama kurun waktu tertentu, misalnya seminggu. Nah, setelah seminggu baru pet sitter itu bisa off duty, selesai tugasnya ya guys ya. Nah, yang saya tahu berbeda dengan cat boarding atau tempat penitipan hewan. Biasanya kalau pet sitter itu biayanya adalah per hari. Misalnya katakanlah per harinya berapa? Per harinya itu 100.000 katakanlah. Nah, ini bisa menjadi alternatif apabila kalian punya kucing itu lebih dari satu ya. Kalau cat boarding itu kan per ekor gitu, per ekor per hari. Nah, bila kalian itu perginya seminggu dan katakanlah kucing yang kalian dititipkan itu 5 ekor, nah kalikan saja 5 ekor dikali berapa lama kalian pergi. Nah, alternatif lainnya adalah pet sitter. Pet sitter itu biasanya pembayarannya itu adalah per hari guys ya. Jadi apabila itu menjadi lebih murah apabila kalian punya kucing atau peliharaan itu lebih dari satu, karena dia akan mengawasi peliharaan kalian itu per harinya. Kalian bisa meng-hire pet sitter yang direkomendasikan oleh orang-orang yang sudah berpengalaman. Katakanlah teman kalian pernah menggunakan pet sitter A. Nah, ini bagus kok, ini orangnya cekatan, orangnya rapi, orangnya rajin. Nah, kalian bisa mencari rekomendasi dari teman kalian atau dari orang lain yang sudah berpengalaman menggunakan pet sitter tersebut. Nah, apabila pun misalnya kalian tidak bisa menemukan pet sitter, mungkin karena di tempat kalian tidak atau sulit untuk menemukan pet sitter, atau mungkin kalian pikir biayanya lumayan agak besar juga karena saya akan perginya itu lebih dari seminggu atau lebih dari 2 minggu. Mungkin kalian bisa menitipkan hewan-hewan peliharaan kalian ke kerabat ataupun teman ataupun orang yang bisa dipercaya. Nah, ini hitungannya lebih fleksibel lagi ya guys ya. Kalian bisa memberikan kompensasi yang lebih fleksibel lagi ke teman kalian. Namun yang perlu diingat, percayakanlah atau titipkanlah hewan peliharaan kalian itu ke orang yang kira-kira bisa dipercaya, orang yang memang cat owner, orang yang benar-benar rajin dan cinta sama kucing ya guys ya. Jangan orang yang sembarang, takutnya nanti takutnya kucing kalian malah tidak terurus. Demikian guys videoku kali ini tentang bagaimana cara kita sebagai pemilik kucing untuk meninggalkan hewan peliharaan kucing kita di rumah dengan aman dan nyaman, dengan tenang ya guys ya. Ingat ya guys, saya perlu garis bawain lagi bahwa ini poin-poin yang saya sebutkan di awal sangat tidak direkomendasikan apabila kalian perginya lebih dari 2 hari. Kalau lebih cepat ya fine-fine saja ya guys ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih buat kalian sudah menonton dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih juga buat kalian sudah subscribe. Yang belum subscribe mohon dibantu ya guys untuk di subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk upload konten-konten tentang perawatan kucing anjing. Sertakan like apabila kalian suka dengan video kali ini, dan juga mohon bantuannya kesediaan untuk disebarkan ke media sosial teman-teman. Dadah teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.